Barakallahu Ustaz Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwabal ilm wa akrimna binuril faham wa sahhil akhlaqana bil hilm. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli asirin yasirun alaik. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman walhiqna bis salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja-puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam penjagaan Allah, dilindungi dan dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah. Baik mara bahaya dan musibah di dunia ini, terlebih lagi mara bahaya dan musibah di yaumul qiyamah. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan juga kepada para pengikutnya. Yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan keluarga kita dimanapun berada masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang besok di yaumul qiyamah mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sedikit membahas tentang surat Al-Ikhlas. Di antaranya kemarin, kenapa surat ini dinamakan Al-Ikhlas? Karena membaca surat ini merupakan khalasan min azabillah, penyelamat dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut Al-Ikhlas. Yang kedua, karena dalam surat ini ikhlasan lillahi min kulli aibin wa min kulli syarikin wa walad. Dalam surat ini kita memurnikan Allah dari segala macam bentuk kesyirikan, dari segala macam bentuk kekurangan. Jadi memurnikan Allah itu disebut dengan ikhlas. Yang ketiga, karena di dalam surat ini itu betul-betul murni hanya ngomongin Allah, tidak membicarakan yang lain. Maka disebut dengan surat Al-Ikhlas. Di Indonesia ditambahkan, kenapa disebut dengan surat Al-Ikhlas? Nah, ini menunjukkan ikhlas. Tidak ada kata ikhlas dalam surat ini, tapi dinamai surat Al-Ikhlas, menunjukkan bahwa ikhlas itu tidak perlu disebut. Inti dari surat ini sebenarnya ayat pertama, itu Allah itu esa, tunggal dalam zat dan sifatnya, sehingga tidak membutuhkan apapun. Ayat-ayat setelahnya, Allahus Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu semua tafsiran dari makna ahad, ya, makna esa itu. Jadi intinya ayat pertama sebetulnya, qul huwallahu ahad. Karena tidak mungkin ada Tuhan selain Allah. Kalau ada Tuhan selain Allah, kacau. Dalam surat Al-Anbiya ayat 22, Allah Subhanahu wa taala jelaskan, "Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata." Sekiranya ada Tuhan di jagat raya ini selain Allah, pasti rusak dunia ini. Kenapa? Karena tidak boleh ada dualisme kepemimpinan. Dalam satu organisasi saja kalau ada dua pemimpinnya, gawat itu. Negara kalau ada dualisme kepemimpinan, kacau, nggak akan beres itu. Yang satu maunya ke sana, yang satu lagi maunya ke sini, ya. Nggak akan kompak. Maka dibikin ketua, wakil ketua. Meskipun sekarang nggak begitu, ketua satu, ketua dua. Akhirnya masing-masing jadi ketua. Ini merasa ketua, itu merasa ketua. Masing-masing merasa ingin dituakan. Padahal tanpa dituakan pun udah tua beneran sebenarnya kan.
Kenapa rusaknya? Dijelaskan oleh Allah di surat Al-Isra ayat 42 dan Al-Mu'minun ayat 91. Boleh kita buka surat Al-Isra ayat 42 dan juga Al-Mu'minun surat ayat 91. Kita buka yang Al-Isra dulu ayat 42. Idzal lab, bukan idzal la. Idzal lab tagaw. Artinya katakanlah Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya sebagaimana yang mereka katakan, dan Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai amanah. Yang kedua surat Al-Mu'minun ayat 91. Nah itu Allah jelaskan kenapa rusaknya. Karena kalau masing-masing Tuhan, nauzubillah min dzalik, kalau Tuhan itu banyak, masing-masing Tuhan punya makhluk ciptaan. Salam. Kalau dia punya masing-masing makhluk ciptaan, maka dia pasti lebih mengutamakan makhluk ciptaannya dibandingkan makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Di dunia aja begitu juga. Misalnya kita mau pembangunan jalan, ngajukan ke salah satu jabat lah ya, tolong dong jalan depan Asyifa nih perlu diperbaiki. Kata dia, wah saya nggak mau bantu. Kenapa? Kemarin suara saya kalah di situ. Saya mau bantuin di sana aja. Bahkan yang udah ngirim bantuan pun bisa ditarik kan. Dia ngirim bantuan tenda, bangku apa segala macam. Pokoknya nanti kalau misalnya saya menang, saya tambah katanya. Sekian suara aja. Ternyata nggak dapat sesuai target. Tarik lagi tuh. Tendanya dicopot-copotin, karpet ditarik. Astagfirullahaladzim. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya ada banyak Tuhan, kira-kira nggak jauh beda lah dengan begitu. Masing-masing ini makhluk saya, yang itu makhluk ente yang bikin. Itu urus sendiri gitu. Jadi kalau misalnya hujan saja, turun hujan apa jangan di Cirende. Jangan, di situ ada hamba yang zalim. Tapi hamba saya yang taat ada di situ juga. Jangan pokoknya. Akhirnya berantem Tuhan tuh. Nah, itu mustahil Tuhan lebih dari satu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idzal ladzahaba kullu ilahin bima khalaq." Masing-masing Tuhan kalau ada, nauzubillah min dzalik, itu masing-masing akan membawa makhluk-makhluknya saja. Dia akan mengutamakan makhluk yang dia ciptakan. Itu karenanya tidak boleh Tuhan lebih dari satu. Harus satu. Monoteisme. Dan itu sesuai dengan fitrah. Jadi agama-agama atau keyakinan-keyakinan yang meyakini Tuhan lebih dari satu, dia sebenarnya menyelisih akal sehatnya. Menyelisih akal sehatnya, mustahil. Kita dalam kehidupan sehari-hari aja ketemu kalau ada dualisme kepemimpinan itu baru 2 aja udah kacau. Apalagi 3, apalagi 4, 5, apalagi 360 seperti orang-orang kafir Quraisy mengatakan Tuhan kita ada 360 Tuhan. Kacau lah dunia ini. Masing-masing berebut. Indonesia buat nentuin satu pemimpin aja bisa berantem kita. Baru satu itu. Bagaimana kalau 360? Kacau. Sekarang masih tahun 2022, udah ramai tuh tahun 2024 dari sekarang.
Dibikin pusing gitu udah, aduh. Masih 2 tahun lagi padahal. Riwahnya udah ini bikin begitu, udah mulai penyataan ini. Belum apa-apa SBY sudah mengumumkan ini akan terjadi rentan kecurangan dan seterusnya, saya harus turun gunung apa turun apalah terserah dia. Itu kacau. Maka Allah katakan Tuhan itu pasti ahad, nggak mungkin ada 2, 3 apalagi lebih dari itu. Itu yang sesuai dengan akal dan fitrah. Maka agama yang benar itu tidak mungkin menyelisihi fitrah. Itu karenanya Abu Thalib, meskipun beliau tidak sampai akhir hayat dalam riwayat yang asah yang lebih kuat itu tidak memeluk Islam, tapi beliau mengatakan wa qad aradtu dinan wa qad araftu annahu min khairi adyanil bariyati dina laula hidaru masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina. Itu beliau sampaikan tuh. Kata beliau, saya ini ditawarkan sebuah agama untuk ikut agama itu oleh keponakan saya sendiri yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Tapi saya tolak. Padahal wa qad araftu annahu min khairil adyani min khairi adyanil bariyati dina, merupakan agama terbaik yang pernah ada dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia. Saya tahu itu agama terbaik, tapi saya gak ikut. Ditanya apa sebabnya? Laula hidaru masabbatin, laula malamatu aw hidaru masabbatin. Kalau bukan karena takut dicela, dicemooh, dihina oleh kawan-kawan selevel saya, kita anggap sebagai pemimpin dalam bidang agama masyarakat Quraisy, kami tuakan, kami berikan amanah untuk memegang kunci Ka'bah. Kok mau-maunya ikut agama anak kemarin sore, meninggalkan agama leluhur nenek moyang kita. Kalau bukan karena itu, lawajadtani samhan bidzaka mubina, pasti kau akan mendapatiku menerima agama ini dengan penuh kelapangan. Kenapa? Karena paling logis, paling rasional, paling sesuai dengan fitrah. Itu karenanya beliau mengatakan, ilzam ya Ali Muhammadan, kau harus bersama Muhammad Ali, jangan pernah kau tinggalkan sekalipun Muhammad. Anaknya disuruh ikut tuh, nggak boleh nggak, karena dia tahu itu ajarannya benar. Maka Ali itu diantara anak yang anaknya Abu Thalib, maksudnya yang dititipkan di rumah Rasul SAW. Rasul yang urus sampai ketika peristiwa hijrah saja kan Ali yang tinggal di rumah Rasulullah. Kenapa bukan mantunya misalnya? Mantunya belum masuk Islam. Al-As ya. Siapa nama mantunya? Suaminya Zainab itu. Abul As. Taib. Jadi Allah itu mesti esa, mesti tunggal. Itu harga mati. Bukan NKRI harga mati. Allah Maha Esa itu harga mati. Dijelaskan di ayat kedua, kata Allah, Allahus Samad. Allah As-Samad. Kalau Al-Mawardi itu menyebut makna As-Samad ada sekitar 10. Ya. Apa sih makna As-Samad? Yang pertama diantaranya As-Samad itu adalah zat yang tidak memiliki rongga. Kalau saya perhatikan semua yang 9 itu penjelasan dari yang pertama ini. Pendapatnya Ikrimah, Hasan Al-Basri, Mujahid dan yang lainnya. Jadi As-Samad itu adalah zat yang tidak memiliki rongga. Kenapa rongga ini? Kita ini manusia punya rongga. Ada rongganya kita. Banyak banget. Mata, hidung, mulut, pori-pori, dubur, kubul. Untuk apa itu rongga? Untuk bisa bertahan hidup. Sekarang kalau rongga hidung tertutup saja, kacau itu. Gak bisa nafas. Gak usah tertutup lubangnya, tertutup pilek saja, pusing kita Pak, gak bisa tidur. Tidur gak enak, gak nyenyak ya. Aktivitas juga berat. Itu baru satu rongga tertutup. Tertutup dengan pilek aja itu masih bisa masuk padahal. Apalagi kalau benar-benar ditutup gak ada rongga, gak bisa hidup kita. Mulut, ada radang tenggorokan, gak bisa makan. Sakit gigi gak bisa makan. Itu efeknya badan kita udah mulai tuh meriang, kurus. Kenapa kurus? Gak makan. Kenapa gak makan? Gak enak makan, rongga sakit ini. Kenapa? Karena kita butuh sesuatu masuk ke dalam tubuh kita melalui rongga-rongga ini.
Jadi manusia tidak bisa hidup tanpa ada unsur lain masuk ke dalam dirinya. Kita nggak makan, nggak minum, nggak bakal hidup, kita mati. Ada orang mungkin nggak bisa bertahan nggak makan sekian waktu, tapi ada batasnya. Setelah itu dia harus makan. Termasuk unta saja. Unta itu dia bisa bertahan kan sekian bulan nggak makan dia, karena dia punya yang itu kantong itu. Jadi dia makan minum banyak-banyak, disimpan di situ. Ya. Dia bisa punya ini apa namanya, cadangan makan di punuknya itu. Jadi nanti dia bisa berjalan tuh sekian bulan. Ada yang mengatakan 2 bulan, ada yang mengatakan lebih dari itu. Dia bisa melakukan perjalanan tanpa makan tuh, karena disimpan di sini, tangkinya itu, di punuknya itu. Ya kalau udah lapar masuk lagi gitu. Jadi dia makan dulu disimpan di sini. Ntar udah mulai lapar diturun sedikit, turun sedikit. Kalau kita nggak ada makan ya udah langsung masuk. Nggak ada nyimpan dulu di mana? Nyimpan di perut Ustaz. Ya enggak, itu udah habis itu. Ntar kalau udah saatnya lapar lagi ya. Lagi kalau dingin begini bawahnya lapar aja itu. Nggak bisa bertahan lama kita. Jadi kita ini ada rongga dalam tubuh kita untuk apa? Memasukkan sesuatu di luar diri kita yang dibutuhkan oleh tubuh. Makanan, minuman, udara. Kita kalau nggak ada udara mati. Maka kita butuh udara. Gimana caranya? Kita hirup udara itu. Masuk ke dalam tubuh kita. Kalau udah nggak bisa, harus dipaksa. Dibuatlah tabung oksigen biar masuk ke dalam. Kalau nggak mati kita kan. Berarti kita butuh sesuatu di luar diri kita. Rongga itulah menjadi fasilitas masuk ke dalam tubuh kita. Selain membutuhkan sesuatu masuk dalam tubuh kita, kita juga membutuhkan rongga untuk mengeluarkan sesuatu yang tidak dibutuhkan dalam tubuh, harus dikeluarin. Kayak dubur, itu kita butuh. Untuk apa? Untuk mengeluarkan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Mulai dari angin, kita menghirup udara, masuk. Harus dikeluarkan lagi kan? Ada orang dia nggak dikeluarin, nggak ada. Termasuk rokok kan? Ada orang ngerokok, kok nggak dikeluarin? Sampai habis sebatang asapnya nggak keluar. Mustahil. Disimpan di perut ya. Pasti dikeluarin sama dia. Ada yang dibutuhkan, ada yang tidak dibutuhkan, dikeluarkan pasti. Termasuk buang angin, itu kebutuhan. Kalau orang nggak buang angin 2 hari aja, pusing udah itu. Pusing saya Ustaz. Kenapa? 2 hari udah nggak kentut pusing dia. Masya Allah ya. Makanya biasanya kalau ibu-ibu yang melahirkan sesar itu kan, dokter saya mau pulang dong. Pertanyaan dokter sederhana, udah kentut belum ibu? Itu doang. Belum pulang ya bu. Kalau belum kentut belum boleh pulang. Jadi kapan saya pulang? Kalau udah kentut. Coba lihat. Bukan cuma kentut sih, bayar juga. Udah kentut tapi nggak bayar belum boleh pulang. Oh enggak bayar ya, aman. Luar biasa tuh. Kentut biar gitu-gitu tuh. Sangat kita butuhkan. Untuk mengeluarkan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita, dikeluarkan lewat kentut itu. Meskipun anak-anak sekarang banyak yang nyeleneh lah ya. Kenapa sih? Kentut itu membatalkan wudhu? Ya begitu syariatnya. Tapi kenapa giliran kentut yang dibasuh muka? Bukan pantat katanya. Kita bilang, ente kalau kentut yang malu muka apa pantat? Muka. Ya udah muka, berarti muka yang dibasuh. Itu candaannya guru-guru kita itu. Jadi kita membutuhkan rongga untuk mengeluarkan sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Kalau itu nggak berfungsi, penyakit jadinya. Buang hajat, BAB gitu juga kan. Kalau nggak BAB kacau itu, penyakit. Kencing gitu juga. Kita nahanan kencing saja itu bisa jadi penyakit. Bisa jadi apa? Kanker prostat ya atau apa itu. Itu bahaya. Jadi harus dikeluarkan. Kenapa dikeluarkan? Karena zat itu tidak dibutuhkan oleh tubuh, harus keluar. Kalau dia masih ada di dalam jadi bahaya, jadi racun. Kotoran segala macam itu harus keluar. Berarti manusia bisa hidup karena rongga ini. Kenapa rongga ini dibutuhkan? Karena manusia bisa hidup, bertahan hidup, membutuhkan sesuatu di luar dirinya masuk lewat rongga itu. Dan manusia membutuhkan rongga itu untuk mengeluarkan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Itu karenanya manusia sangat fakir, sangat membutuhkan sesuatu di luar dirinya. Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati dirinya dengan as-samad. Berarti tidak ada rongga.
Sehingga Allah tidak membutuhkan apapun di luar dirinya. Nggak butuh apapun. Allah nggak butuh darah. Allah nggak butuh air. Allah nggak butuh apa lagi? Makanan. Yut'imu wa huwa yut'imu wa la yut'am. Dalam surat Al-An'am ayat berapa? 14 ya. Boleh kita buka? Surat Al-An'am ayat 14. Bluetooth mode. Iya pakai mic tuh biar agak kenceng. Siapa yang baca? Waliya fatiris. Katakanlah Muhammad, apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan. Ya, memberi makan dan tidak diberi makan. Terus? Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang yang pertama berserah diri kepada Allah, dan jangan sekali-sekali kamu masuk golongan orang-orang musyrik. Jadi ini makna kedua. Kata Asy-Sya'bi, makna as-samad maknanya adalah alladzi la ya'kul wa la yashrab. Yang tidak makan dan juga tidak minum. Berarti Allah tidak membutuhkan asupan. Kenapa? Karena makna pertama tadi tidak ada rongga. Sehingga Allah tidak membutuhkan sesuatu di luar dirinya. Allah ada, hayyun, hidup, itu bukan karena ditunjang oleh faktor makanan dan minuman. Beda dengan manusia. Kenapa kita bisa bertahan hidup? Karena ada makanan, minuman. Itu karenanya orang rela melakukan apapun demi mendapatkan makanan dan minuman itu. Karena sumber kehidupan. Orang bisa bunuh-bunuhan gara-gara berebut mata air dulu. Ketika di tempat atau di daerah yang sumber mata air sulit, orang bisa bacok-bacokan tuh, bisa bunuh-bunuhan. Termasuk di zaman modern juga. Misalnya di satu perumahan, airnya sulit atau jelek. Ada satu sumur misalnya bening, itu orang berebut situ. Itu bisa bawa-bawa golok gitu. Berebut itu, la ilaha illallah. Kenapa? Karena air sumber kehidupan. Makanan gitu juga. Ya, orang bisa berantem gara-gara berebut makanan. Ya. Meskipun makanan semakin kesini semakin mengerikan. Orang tuh aspal dimakan, gunung dimakan, hutan dimakan, berasnya dimakan, sampai Quran dimakan juga sama dia. Bukan Qurannya dimakan, tapi anggarannya ya disunat sama dia. Sembako dimakan, ngeri. Kenapa itu? Karena itu adalah sumber kehidupan kita manusia. Sehingga orang rela melakukan apapun yang penting bisa bertahan hidup dengan itu. Apa kisah yang para pelaut itu yang kapalnya karam, tumbang. Akhirnya mereka menggunakan perahu kecil, terombang ambing di tengah lautan. Ada sekian awak kapal itu yang masih ada di sana. Setelah sekian hari lama-lama perbekalan mereka habis. Bantuan belum juga datang. Sementara mereka harus makan dan harus minum. Apa yang mereka lakukan? Mereka akhirnya membuat undian. Semacam undian. Yang kalah dalam undian itu maka dibunuh. Untuk apa? Dagingnya dimakan. Buat yang hidup itu. Karena kalau nggak begitu nggak bisa bertahan hidup. Mereka nyemplung nangkap ikan sulit. Akhirnya begitu. Dicerita itu adalah pengalaman yang paling buruk dalam sepanjang kehidupan. Akhirnya dimakan dan nggak dimasak. Di tengah laut dengan kapal seperti itu. Jadi kalau ditembak mati, udah itu daging dimakan mentah-mentah.
Nanti habis, udah mulai lapar lagi, sekian waktu, gitu lagi. Terus sampai tersisa beberapa orang saja, barulah datang pertolongan, baru mereka. Itu semua stres mukanya itu, nggak gimana mereka makan teman sendiri. Dan itu nggak ada pilihan. Karena apa? Untuk bertahan hidup. Lihat manusia itu, dia nggak bisa hidup kalau nggak ada makanan. Maka rela melakukan apapun demi bisa makan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala As-Samad, kata Asy-Sya'bi, la ya'kul wa la yashrab. Tidak makan dan tidak minum. Allah tidak butuh itu. Tidak butuh udara untuk bernafas. Sehingga Allah tidak membutuhkan apapun. Apapun selain Allah itu membutuhkan Allah. Sementara Allah tidak membutuhkan apapun selain dirinya. Itu mana As-Samad. Yang kedua, yang ketiga, ini pendapatnya Imam Qatadah. Kata Imam Qatadah, annahul baqi alladzi la yafna. Allah lah zat yang akan tetap hidup meskipun segala sesuatunya sudah punah. Jadi Allah tidak akan pernah punah. Selain Allah itu akan punah. Itu mana As-Samad. Dialah yang akan berdiri sendiri sampai selamanya, tidak ada batasannya. Makhluk itu akan ada saatnya punah. Ya, segala sesuatu ada usianya. Manusia ada masanya. Berapa tahun kita hidup? Ya, antara 60 sampai 70 lah kata Rasulullah. Ya, ma baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun man yajuzu dzalik. Sedikit yang lewat 70. Kebanyakannya belum 70 udah keburu lewat. Setelah itu selesai, mati. Orang seberapa berkuasa pun ada masanya. Di Indonesia ya 2 periode aja. Meskipun ada yang mengusulkan tambah 3 periode, tapi itu kan menyalahi konstitusi. Gak apa-apa, konstitusi manusia juga buat katanya. Ya terserah dia lah ya. Tapi akan ada masanya, selesai. Pasti selesai. Gak mungkin enggak. Habis ada masanya. Matahari juga ada masanya. Ya, para ilmuwan itu mengatakan matahari akan ada saatnya dia mati. Jadi matahari itu kan bintang. Bintang-bintang di jagat raya ini itu banyak yang sudah pada mati. Jadi ada umurnya dia. Bintang itu dari lahir lama-lama terus besar. Nanti meledak mati dia. Matahari gitu juga tuh. Nanti akan ada saatnya matahari itu meledak lalu mati. Itu yang Allah katakan idza syamsu kuwirat. Matahari digulung. Mati dia, selesai. Kalau sudah mataharinya mati, repot. Mati lampu aja pusing kita. Apalagi mataharinya mati, oh repot tuh deh tuh. Mati lampu setengah jam aja habis tuh PLN dipencak-pencak. Caci-caci tuh. Wah luar biasa, nggak bisa kita. Ada masanya, segala sesuatu ada masanya. Handphone ada masanya, ntar baterainya habis mati dia, harus cas lagi. Mic ini ada baterainya bisa, lama-lama habis mati dia. Itu menunjukkan segala sesuatu ini fana. Jadi kalau ada orang serakah itu kayak dia nggak bakal mati itu ya. Padahal dia akan ada saatnya mati. Dia ngumpulin ini, ngumpulin itu banyak. Punya aset ini, punya aset itu. Kan bakal mati. Kalau mati kan ditinggal itu. Maka disebut mati itu meninggal. Kenapa? Karena dia akan meninggalkan semua yang dicintai. Dia meninggalkan pasangannya. Biar kata nangis-nangis, aku tidak bisa hidup tanpamu mas. Ikut aku ya, bawa aku lah ke dalam kubur. Kata tukang gali kubur, ya udah bu sebelah sini apa sebelah sini saya gali kuburannya. Jangan, nggak mau juga dia. Akan kita tinggalkan harta yang kita cari, akan kita tinggalkan rumah yang kita banggakan, akan kita tinggal, nggak ada yang dibawa. Meskipun dulu orang Cina katanya kalau mati hartanya dibawa ke kuburan, makanya kuburan gede-gede kan. Tapi kan itu dulu banyak juga maling-maling masuk dia ke dalam lubang digali, diambil emasnya, perhiasannya. Lama-lama akhirnya mereka nggak mau nguburin jenazah pakai perhiasan. Akhirnya dibuatlah perhiasan juga tapi imitasi. Yang dijual abang-abang yang gocengan 2.000 itu. Nah, itu dipakein. Jadi maling udah gali tanah dia masuk kuburan, begitu diambil imitasi. Ya elah. Apes dia bilang. Palsu, duitnya banyak, palsu semua. Ada tulisannya uang mainan. Atau bukan uang. Ya, nggak ada yang kita bawa. Maka kalau ada manusia serakah, dia ambil ini, dia ambil itu, dia sogok sana, sogok sini, dia cari ini, cari itu, nggak berhenti sampai melupakan ketaatan kepada Allah, nggak sempat sholat saking sibuknya ngejar dunia.
Nggak sempat puasa di bulan Ramadan, saking sibuk cari duit. Apa sih yang mau dicari itu? Karena kita juga akan mati, nggak akan kita bawa. Sebanyak apapun harta kita, kalau mati selesai, sudah pindah tangan. Ya. Kita kumpulin duit banyak, habis itu mati. Udah banyak duitnya, kitanya mati, nggak bisa kita nikmati. Buat siapa tuh duit? Ahli waris, mending kalau ahli waris. Kalau buat yang kedua, kita mati dia nikah lagi, Pak. Oh, saya nggak bakal ikhlas, Ustaz. Saya bakal datengin, silahkan. Udah nyemplung di kubur nggak bakal bisa datengin itu malam-malam. Mana bisa, nggak bisa. Kita akan fana, akan ada saatnya mati. Kalaupun tidak mati di dunia, akan mati saatnya dunia ini selesai. Terjadilah kiamat, ya, mati. Termasuk iblis, maka iblis itu pintar dia. Dia bilang, fa'azirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, nggak apa-apa saya terusir dari surga, terlaknat nggak apa-apa. Yang penting azirni, tolong kasih saya umur panjang. Sampai kapan? Yaumi yub'atsun, sampai hari berbangkit. Karena kita ceritakan kemarin, iblis tahu mati itu sakit, dia nggak mau mati. Maka dipanjangkan sampai hari berbangkit. Kalau udah bangkit kan nggak mati lagi tuh. Kata Allah, innaka minal munzarin, kau dipanjangkan umur, tapi bukan sampai hari berbangkit, melainkan ila yaumil waqtil ma'lum, sampai tiupan sangkakala pertama itu. Jadi biar mati juga iblis, mati semuanya. Di surat Az-Zumar ayat 68, boleh kita buka surat ke-39 ayat 68. 68, suratnya ke-39 ayatnya 68. Nah, ini tiupan sangkakala pertama. Ditiup sangkakala tiupan pertama, maka matilah semua yang di langit dan di bumi. Terus Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kubur mereka. tadi yang pertama ditiup sangkakala pertama, lalu matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali ada kecualinya. Kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Ada beberapa tafsiran di sini. Yang pertama mengatakan illa mansya Allah, kecuali orang-orang atau makhluk-makhluk yang Allah kehendaki. Dan tidak ada yang Allah kehendaki, maka mati semua. Makna kedua, ada makhluk yang tidak mati, yaitu malaikat. Siapa mereka? Ada 3. Yang pertama adalah peniup sangkakala, Israfil. Yang kedua, pencabut nyawa, Israel. Yang ketiga adalah malaikat Jibril. Ini 4 malaikat yang gak mati pas ditiupan sangkakala pertama. Jadi pas ditiup sangkakala semua mati, kecuali Israfil. Gimana dia mati? Orang dia punya tugas niup sangkakala, jadi gak mati. Karena dia yang niup, maka dia gak mati. Yang kedua, malaikat Israel. Kenapa? Karena dia mencabut nyawa. Semua dicabut nyawa sama dia. Dia sendiri enggak, dia mati. Yang ketiga, kenapa Jibril? Kalau Israfil, Israel memang ada job, ada pekerjaannya kan. Mohon maaf nih, maksudnya memang ada tugasnya gitu maksudnya. Malaikat Jibril, ini menunjukkan malaikat Jibril adalah malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yang punya tugas mengemban amanah menyampaikan risalah wahyu kepada para nabi, kecuali Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa nggak pakai perantara Jibril, langsung. Maka disebut dengan kalimullah, nggak pakai perantara, langsung ke Allah Subhanahu. Allah ngasih wahyu ke Musa, Musa langsung komunikasi dengan Allah. Kalau nabi-nabi yang lain perantara, nabi memohon kepada Allah, Allah jawab lewat Jibril menyampaikan kepada nabi. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa nggak langsung. Jadi malaikat Jibril tetap hidup karena menunjukkan dia mulia.
3 ini yang tersisa. Lalu setelah itu Allah perintahkan kepada malaikat Israel untuk mencabut 2 malaikat ini. Israel cabut nyawa Israfil dan juga malaikat Jibril cabut. Mati. Tersisa Allah dan Israel. Lalu setelah itu kata Allah, Israel cabut nyawamu sendiri. Matilah Israel. Gimana cabut nyawa sendiri? Allahu a'lam. Akhirnya mati semua. Gak ada satupun yang tersisa makhluk kecuali hanya Zuljalali yabqa wajhu rabbika Zuljalali wal ikram. Maka yang tersisa hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia lagi maha mulia lah ya. Semua mati. Baru setelah itu summa nufikha fihi ukhra. Di situ pakai summa. Summa itu huruf ataf. Kalau apa namanya? Kita belajar ilmu nahwu itu huruf ataf itu menunjukkan tertib. Banyak dia, tapi secara umum terbagi 3. Ada namanya lil iqtiran, untuk membersamai itu pakai waw. Jadi kalau kita bilang dakhala Hamid wa Mahmud asyifa. Hamid dan Mahmud memasuki asrama asyifa, itu berarti bareng-bareng. Hamid dan Mahmud bareng-bareng. Tapi kalau fa lit tartib ma'at taqib. Dakhala Hamid fa Mahmud. Hamid masuk, di belakangnya langsung ngikutin Mahmud. Gak ada jeda tuh ngiringin. Ya, apa? Ya cepat. Tapi berurutan. Ini dulu baru yang satu lagi gitu. Kalau summa itu litartib ma'at tarakhi. Urutan tapi ada jeda. Jedanya ya tergantung berapa jedanya. Tapi ada jeda. Masuk dulu 5 menit berikutnya datang. 10 menit berikutnya datang. Setengah jam berikutnya datang. Ya. Nah itu namanya summa tarakhi. Jadi ada jeda. Kalau sholat nggak pakai jeda ya. Kata Rasulullah, ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam dijadikan imam untuk diikuti. Hadisnya tuh, fa idza kabbara fakabbiru. Apabila imam takbir, pakai fa, bukan pakai summa, fakabbiru. Apa artinya? Langsung takbir. Jangan imam sudah Allahu akbar, dia masih. Lagi kalau perempuan ya. Imam sudah takbir, apalagi sudah mau baca Fatihah, dia masih belum juga takbir. Nah, ini enggak sesuai dengan hadis. Hadisnya fakabbiru. Wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Pakai fa semua tuh. Kalau imam ruku. Sebelum kelar Fatihahnya, kelar enggak kelar tinggalkan, langsung ruku. Selesai ruku, sami Allahu liman hamidah, langsung rabbana lakal hamd. Jangan masih ruku aja. Kalau sudah itidal selesai imam mau sujud, Allahu akbar, ikut fasjudu, maka sujud. Selesai sujud, Allahu akbar, duduk. Kita ikut juga, Allahu akbar. Jangan masih sujud aja. Ini masih sering kita temukan, imam sudah Allahu akbar, masih sujud dia. Kenapa Bapak lama sekali sujudnya? Saya berdoa bermunajat kepada Allah, Ustaz. Bukankah sujud adalah waktu terdekat seorang hamba dengan Tuhannya? Maka Rasul mengatakan perpanjang sujud. Iya, itu kalau sholatnya sendiri. Kalau ikut imam, gak berlaku itu. Kita harus ikut imam. Imam sudah pindah kita. Saya baru subhana rabbiyal, baru itu doang, udah Allahu akbar Ustaz. Belum kelar nih. Sudah selesai, ikuti imam. Fatihah belum kelar Ustaz, gimana nih? Ya udah, tetap ikuti imam. Kata Imam Abu Hanifah, ikuti imam sampai kelar. Nanti selesai kelar baru, bro, jangan cepat-cepat. Pinggang udah encok ini, pelan-pelan. Bacaan belum nyampe, belum kelar, nanti udah Allahu akbar, Allahu liman hamidah. Itu. Selesai sholat, tapi pas sholat ikutin. Gitu. Itu kalau kata Abu Hanifah. Nah, di sini kata Allah, summa nufikha fihi ukhra. Summa kemudian. Itu ada jeda. Berapa lama jedanya? Allahu a'lam. Semua makhluk mati, betul-betul tidak ada lagi tersisa. Jagat raya ini semua habis. Setelah itu Allah sendirian. Berapa lama? Allahu a'lam. Bisa 1000 tahun, bisa 10.000 tahun, bisa lebih dari itu, Allahu a'lam. Baru setelah itu Allah hidupkan. Yang pertama kali Allah hidupkan adalah Israfil. Israfil pertama kali hidup. Kenapa? Karena dia punya tugas, yaitu meniup sangkakala kedua. Tsumma nufikha fihi ukhra. Meniup sangkakala kedua, maka bangkitlah manusia semua dari alam kubur. Nah, itu makna as-samad. Makna ketiga, maknanya adalah dialah yang al-baqi wa la yafna, yang akan tetap ada dan tidak akan pernah sirna.
Ada lagi Hasan Al-Basri mengatakan innahu ad-daimul ladzi lam yazal wa la yazal. Dialah yang selalu ada tanpa permulaan dan tanpa akhir. Itu makna as-samad juga. Ada lagi Muhammad bin Ka'ab mengatakan alladzi lam yalid wa lam yulad. Jadi tafsiran dari Allahus Samad di ayat berikutnya. Apa makna as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad? Yang berikutnya alladzi yasmudun nasu ilaihi fi hawaijihim. Ibnu Abbas mengatakan as-samad itu maknanya adalah tempat seluruh makhluk menggantungkan harapan. Itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kalau menggantungkan harapan hanya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah tidak membutuhkan apapun. Maka Allah itu memberikan bantuan tanpa tedeng aling-aling, tanpa motif apapun. Maka kalau kita menggantungkan harapan ke selain Allah, siap-siap untuk kecewa. Kenapa? Karena itu tadi, makhluk itu punya kepentingan, dia punya kebutuhan. Bahkan yang keluar-keluar, kami akan berdiri bersama rakyat, kami akan membela wong cilik, tetap aja. Itu sebelum dia dapat jabatan. Setelah dapat jabatan, dia punya kepentingan yang lain. Dia membela wong cukong, wong cilik, mohon maaf, selesai. Ya memang begitu, kita akan selalu kecewa karena makhluk itu pasti punya kepentingan. Yang mungkin nauzubillah min dzalik, kalau kita pun di posisi itu juga akan tetap. Sampai ada yang mengatakan siapapun presidennya pasti akan naikin BBM katanya. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi kalau kita menggantungkan harapan kepada makhluk, siap-siap kecewa karena makhluk pasti membutuhkan sesuatu, karena makhluk punya kepentingan. Tapi kalau kita menggantungkan harapan hanya kepada Allah, tidak akan pernah kecewa. Kenapa? Karena Allah nggak butuh apa-apa. Allah nggak punya kepentingan. Allah nggak ada apapun yang Allah inginkan dari kita. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, semua makhluk menyembah Allah, sedikit pun tidak menambah kemahakuasaan Allah. Nauzubillah, seluruh makhluk kufur sekalipun tidak disembah Allah, tidak berkurang sedikit pun kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan antum al-fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Surat Fatir ayat 15. Boleh kita baca surat Fatir ayat 15. Fatir ya, Fatir ayat 15. Nah, wahai manusia, kalianlah membutuhkan Allah. Allah tidak butuh apapun. Jadi kalau ada manusia merasa tidak butuh Allah, itu aneh sebenarnya. Saya bisa ngapa-ngapain tanpa bantuan Allah. Saya bisa beli ini, saya bisa beli itu, bisa ini, bisa itu. Dia merasa tidak membutuhkan Allah gitu, karena dia merasa bisa melakukan segala sesuatu. Padahal bisanya dia melakukan sesuatu karena Allah bantu kan. Allah bikin satu aja dari 30 berapa gigi kita itu. Satu aja Allah bikin sakit. Udah gak bisa hidup itu. Gak bisa tenang dia. Pak makan ini, sakit gigi, lagi sakit gigi. Tidur aja, aduh. Mungkin dia punya segala-galanya. Kalau satu giginya sakit, udah gak bisa ngapa-ngapain dia. Jadi sebenarnya aneh kalau ada manusia merasa tidak butuh Tuhan gitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan semua hajat dan kebutuhan dia sehingga dia bisa mendapatkan itu. Itu karena Allah yang kasih. Dibikin gak bisa nafas saja selesai sudah. Mati sudah. Harus pakai tabung gitu.
Gak usah itu tadi, dibikin gak kentut aja pusing dia. Rumah sakit berobat ini, berobat itu, cari ini, cari itu. Dibikin gak bisa kentut dong, pusing. Jadi kalau ada manusia merasa hebat, merasa tidak butuh Tuhan, itu sebenarnya mustahil. Kita semua membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang maha kaya, maha memiliki segala-galanya, maka Allah tidak butuh apapun. Sehingga kita ibadah ini bukan karena Allah butuh, karena kita sebenarnya. Jadi kalau kita merasa atau sadar, saya sholat ini sebenarnya saya yang butuh, bukan Allah, maka kita akan mau nggak mau akan sholat. Kenapa? Karena kita yang butuh. Kayak orang kerja, sebenarnya butuh kerja itu kita apa perusahaan? Kita, karena kita butuh digaji, bukan perusahaan. Perusahaan ada atau tidak ada ente, gak ada masalah. Ente gak ada, keluar ganti yang lain, banyak yang ngantri, gak butuh dia. Kita gak kerja, selesai, cari yang lain, beres. Jadi yang butuh kerjaan siapa? Kita sebenarnya. Itu karenanya kenapa kita bela-belain berangkat kerja? Karena kita yang butuh. Mau hujan, geledek segede apapun datang tetap. Kenapa? Karena kita yang butuh. Kalau enggak gawat, bisa SP2 nih, SP3 lama-lama nih. Kita yang butuh. Maka apapun yang terjadi, mau sakit apapun kalau bisa datang. Ya, kecuali memang udah gak bisa datang, itu pun izin kan. Ya, kita cari dokter kesana kemari, cuma minta surat keterangannya doang itu. Buat apa? Supaya jangan sampai kena SP sama kantor. Jadi kalau kita begitu ke Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan berani meninggalkan sholat. Karena dengan sholat itu rezeki kita dimudahkan. Dengan sholat itu kehidupan kita menjadi lebih berkah, rumah tangga kita menjadi lebih harmonis. Dengan sholat itu Allah mudahkan segala aktivitas kita, Allah sehatkan badan kita. Kalau kita ngerti ke situ, nggak bakal berani kita tinggalin sholat, nggak bakal berani itu. Jangan kan tinggalkan, ngulur-ngulur aja itu kita udah ketar-ketir tuh. Ini saya kalau saya ulur-ulur, ntar rezeki saya diulur-ulur juga nih. Kalau saya tunda-tunda, jangan-jangan kebutuhan saya ditunda-tunda juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan-jangan, kenapa saya berdoa kok nggak dikabul-kabulkan? Bukan nggak dikabulkan, tapi Allah tunda. Kenapa Allah tunda? Karena kita juga sering nunda-nunda perintah Allah. Jangan-jangan begitu. Maka kalau kita sadarnya ke situ, nggak berani kita. Maka itulah Allah katakan wasari'u. Pakainya wasari'u, bergegaslah, bersegeralah. Nggak pakai ntar, nggak pakai besok. Ila maghfirati min rabbikum dan seterusnya. Jadi kalau kita meyakini Allahus Samad, Allah itu zat yang maha sempurna, zat yang tidak membutuhkan apapun, kitalah yang membutuhkan Allah, maka mudah-mudahan semakin kesini kita semakin betul-betul merasakan bahwa kita ini membutuhkan Allah, sehingga kita tidak bisa hidup kecuali kita selalu datang kepadanya, selalu bermunajat memohon kepadanya. Apapun aktivitas kita yang kita minta langsung Allah. Ya Allah, ini saya mau kerja, mudahkan. Ya Allah, sini ada bisnis, mudahkan. Ya Allah, ini saya punya keluarga, mohon berikan ketenangan, keberkahan. Ya Allah, ini saya punya anak begini, mudahkan. Terus kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita merasa kitalah butuh Allah. Baik, ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan malam yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah selalu bantu kita untuk selalu menyadari dan meyakini bahwa tidak ada yang bisa mencukupi hajat dan kebutuhan kita kecuali hanya Dia. Maka dengan begitu membuat kita semakin taat kepada Allah. Tidak ada tempat kita memohon, meminta dan menggantungkan harapan kecuali hanya kepadanya. Dan Allah adalah zat yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Harapan, cita-cita, doa yang kita panjatkan dan kita gantungkan kepadanya, insya Allah Allah akan penuhi hajat-hajat itu semua, insya Allah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.